Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Roh Kudus, mari Engkau datanglah, datang dan jamah setiap kami yang hadir di live room ini. Datang dan jamahlah, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Oh, lawat kami Roh Kudus, kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Roh Kudus, Engkau yang mengetahui setiap kerinduan hati daripada anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mari Engkau lawat setiap kami. Biarlah mukjizat-Mu terjadi hari ini bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang merindukan terobosan, yang sedang merindukan pintu terbuka. Saat ini darah Yesus buka pintu-pintu yang tertutup, yang ditutup oleh setan iblis saat ini terbuka demi nama Tuhan Yesus. Kasih kuasa
Kudus, ku rasakan kehadiranmu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalirlah kasih kuasa. Oh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, sejak terjadi di tempat ini. Oh haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Roh Kudus jamah kami, kasih-Mu Tuhan, lawat kami dengan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini dalam hidup-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, sejak terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi dalam hidup-Mu, dalam hidupku. Mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, tak terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kebaikan kita bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Ya, puji Tuhan ya, Kakak Estina baik ya. Baik karena Tuhan kita baik. Shalom Kakak Maidalena, ya Kakak Dion, ya Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, mari datang dan jamahlah setiap kami, bukakan mata hati kami, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Baik ya, luar biasa baik karena Tuhan Yesus adalah sumber daripada pengharapan kita. Oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa keadaan kita baik, bahkan akan semakin baik, luar biasa, kata Kakak Maidalena. Ya, kita mau declare apa yang kita mau lihat ya. Jangan perkatakan apa yang tidak baik, walaupun mungkin kenyataannya belum seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Tetapi kita mau belajar selalu declare segala sesuatu yang baik yang kita ingin lihat. Jadi kalau saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, luar biasa baik, kata Kakak Maidalena. Ya baik, kata Kakak Estina. Oke, puji Tuhan. Ya, saya mau membahas tentang satu topik, yakni kebaikan. Ya, kenapa kebaikan itu penting? Karena kebaikan itu adalah salah satu Roh Kudus ya, salah satu buah Roh Kudus. Jadi kebaikan itu sebetulnya spirit, sebetulnya roh.
kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan penuhilah aku dengan roh kebaikan-Mu. Saya sering berdoa sama Tuhan, itu minta roh kebaikan, roh kemurahan hati, roh kasih, minta sama Bapa kita yang di surga, karena Bapa kita itu murah hati. Dan kenapa kebaikan itu penting? Ya, salah satu tindakan kebaikan kita bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, bahkan dari kecelakaan. Wah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, baru dengar. Ada yang baru dengar atau ada yang sudah pernah dengar? Kebaikan kita ya, tindakan kebaikan kita itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan. Ya, salah satu contohnya itu adalah Rahab. Masih ingat cerita di Alkitab Rahab? Bagaimana Rahab berbuat baik kepada mata-mata yang dikirimkan oleh bangsa Israel. Ketika mata-mata itu singgah di rumahnya, dia menjamu mata-mata itu ya, kedua mata-mata itu dengan baik, memberi makan dan bahkan menyembunyikan mereka dari bangsanya ya. Dan apa yang terjadi? Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat deh ya. Nggak sah kayaknya kalau kita nggak melihat firman Tuhan. Oke, sebentar. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar. Tap-tap layar itu gratis ya. Bisa bantu share juga kalau terberkati ya. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari kitab Yosua 2 ayat 13. Dikatakan ya, Rahab berkata kepada mata-mata yang dikirimkan bangsa Israel seperti ini. Saya harap kalian mau bersumpah demi namanya, ini nama Tuhan, bahwa kalian akan memperlakukan keluarga saya dengan baik, seperti yang telah saya lakukan terhadap kalian. Berjanjilah bahwa ayah, ibu saya, saudara-saudara saya, dan seluruh keluarga mereka tidak akan kalian bunuh, melainkan akan kalian lindungi. Dan untuk itu berikanlah suatu tanda jaminan bahwa kalian dapat saya percaya. Ya, kita tahu akhir ceritanya bagaimana ketika bangsa Israel menyerang kotanya. Rahab itu mengikatkan tali merah ya, pita merah di jendelanya, sehingga satu-satunya rumah yang tidak dirobohkan adalah rumah tempat di mana Rahab dan keluarganya tinggal. Bahkan ya, Rahab bukan nyelamatin dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya diselamatkan oleh karena satu tindakan baik. Ya, kebaikan itu bukan hanya bisa menyelamatkan kita ya, tetapi kebaikan itu bisa menjadi pintu bagi Bapak Ibu, bagi kita, bagi saya untuk menerima terobosan janji Tuhan. Ya, buktinya apa? Buktinya kita mau belajar dari Abraham. Masih ingat bagaimana Abraham menantikan janji Tuhan ya? Janji Tuhan yang lama sekali. Ya, kita tahu bahwa Abraham itu pada waktu umur 100 tahun dia baru memiliki anak yang dijanjikan Tuhan, Ishak ya. Dan pada waktu Sarai berumur 99 tahun dia baru melahirkan Ishak. Nah, tapi seringkali kita tidak mengetahui pemicunya bagaimana Abraham mendapatkan janji Allah. Jadi kalau kita baca di Alkitab, setahun sebelum dia mendapatkan Ishak, apa yang terjadi? Apa yang Abraham lakukan? Kita mau belajar bagaimana Abraham bisa mendapatkan terobosan janji Allah ya. Ya, walaupun Allah sudah berjanji, tetapi ada pemicunya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk supportnya. Nah, pemicunya apa?
pada suatu hari ya ketika ya Abraham duduk-duduk ya, dia melihat ada 3 orang yang datang, tiga orang yang datang yang singgah ya. Dan apa yang Abraham lakukan pada waktu zaman dulu perjanjian lama itu, memang bangsa Israel dihimbau ya oleh Tuhan itu untuk memberi tumpangan kepada orang asing. Istilahnya untuk menolong, untuk membantu orang asing. Nah, 3 orang asing ini kucuk-kucuk datang, dan apa yang Abraham lakukan? Abraham berkata kepada mereka, jangan melalui gitu ya. Mampirlah ke tempatku. Jikalau aku mendapatkan kasih karuniamu, mampirlah dulu ke tempatku. Dan apa yang dia lakukan? Dia cepat-cepat menyembelih kambing dombanya, memasak makanan yang terbaik dari tepung yang terbaik, dia olah ya untuk menjadi roti, dan dia korbankan kambing lembunya. Kalau kita berpikir mungkin hari ini ya, kita koneksikan dengan hari ini ya, kalau misalnya ada orang asing kucuk-kucuk lewat, misalnya kita melihat orang asing itu lagi butuh pertolongan, maukah kita, apakah kita mau mengorbankan sesuatu yang menjadi milik kita? Ya kan, kambing domba itu kan ya berharga kan, ada harganya. Dia untuk menyembelihnya berarti dia kan mengeluarkan biaya kan. Dan dia memberikan tepung yang terbaik, berarti kan dia mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan biaya. Dan dia persembahkan kepada 3 orang asing itu. Dan tanpa dia ketahui ternyata 3 orang asing itu siapa? Itu adalah Tuhan sendiri dan malaikat-malaikatnya yang sedang singgah, sebetulnya turun ya, untuk melihat kota Gomora, Sodom dan Gomora yang akan dihanguskan ya. Karena Tuhan sudah mendengar bahwa kejahatan Sodom dan Gomora itu sangat dahsyat di mata Tuhan, sehingga Tuhan sendiri dan malaikat-malaikatnya datang ingin melihat. Dan apa yang terjadi ketika Abraham ya bertemu dengan mereka, Abraham mungkin gak tahu bahwa itu Tuhan sendiri, malaikat-malaikat Tuhan. Ya namanya juga Tuhan, dan malaikat-malaikatnya bisa aja menyamar sebagai manusia, betul? Nah, ketika Abraham bertemu dengan mereka dan menjamu mereka, kemudian apa yang Tuhan katakan? Bahwa tahun depan Ishak akan lahir ya. Janji Tuhan itu akan digenapi kepada Abraham. Nah, coba bayangin ya, kalau Abraham gak menjamu ke-3 orang ini, mungkin janji Tuhan itu masih akan tertunda. Mungkin ya gak tahu ya tertundanya sampai kapan. Nah, saat ini saya gak tahu apa yang Bapak Ibu nantikan dari Tuhan. Mungkin kau sedang menantikan janji Tuhan. Jangan sampai miss, jangan sampai ketinggalan. Ada hal-hal tertentu ya, kalau memang sudah seasonnya, kalau memang sudah waktunya, ada hal-hal yang bisa memicu janji Tuhan itu digenapi lebih cepat gitu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan kalau memang waktunya sudah datang, seasonnya udah datang, kita harus cepat-cepat ngambil action supaya hal itu bisa digenapi. Dan itu tergantung daripada respon kita. Bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya, enggak. Karena kita harus tahu ya, di dunia ini ada kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Kuasa gelap itu selalu menghalang-halangi ya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, menghalang-halangi ya. Bukan berarti ya mereka ya punya kuasa, ya memang mereka punya kuasa jikalau kita mengizinkannya ya. Oleh sebab itu kita harus bisa peka terhadap ya suara Tuhan, peka terhadap pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa peka jikalau kita tidak bergaul erat dengan Tuhan? Ya, bergaulnya seperti apa sih? Ya, bergaulnya ya
Seperti Bapak Ibu ini yang rajin sekali pagi-pagi, pukul 4 pagi gitu ya, mencari Tuhan, luar biasa. Saya harus kasih jempol apresiasi untuk Bapak Ibu semua ya. Kalau saya biasanya ya, sebetulnya sebelum live ini, sebelum live jam 4 pagi, dulu gitu, biasanya saya pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi itu jam doa saya sebetulnya. Jadi jam 4 subuh itu sebetulnya jam tidur saya. Tetapi ya demi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya balik ya. Saya balik, jadi jam doa saya enggak lagi jam 12 malam, enggak lagi jam 1 pagi. Itu jadi jam tidur saya. Karena jam 4 subuh saya harus melayani Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa, tetap semangat. Jadi ya, tindakan kebaikan kita itu ya mungkin kecil, mungkin seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi tindakan kebaikan itu bisa berarti sangat banyak ya. Karena kebaikan itu ya can do wonders, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya dapat melakukan banyak mukjizat ya, memicu banyak mukjizat. Tadi kita belajar apa? Tindakan kebaikan kita itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan seperti yang Rahab alami. Yang kedua tadi apa? Kita belajar tindakan kebaikan kita itu bisa memicu terobosan janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga kita mau belajar bagaimana tindakan kebaikan kita itu ya bisa mengubah keadaan yang hopeless menjadi wow. Contohnya apa? Contohnya kita mau lihat dari Ruth. Masih ingat Ruth? Bagaimana Ruth itu ya, saya ngomong pakai bahasa sendiri ya, nggak pakai bahasa firman Tuhan. Biar kita rileks ya Bapak Ibu yang ada di sini, kita rileks aja, kita masih jam 4 subuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru bangun. Ya, kita rileks saja. Nah, Ruth ini apa yang Ruth lakukan terhadap mertuanya? Suaminya sudah meninggal dan iparnya juga sama ya. Iparnya juga berasal dari bangsa Moab, yakni bukan bangsa Israel, bukan bangsa yang mengenal Tuhan. Nah, mereka menikah dengan anak-anaknya Naomi. Nah, kemudian suami-suami mereka ini ya, anaknya Naomi yang 2 laki-laki ini meninggal. Tinggallah Naomi dan kedua menantunya. Salah satunya itu Ruth. Dan kebiasaan bangsa Israel pada waktu zaman dulu itu ketika meninggal suaminya, nah yang janda ini harus menunggu sampai adik-adik dari suaminya yang meninggal itu ya bertumbuh dan kemudian menikah lagi supaya mempertahankan keturunan ya, generasi dan keturunan. Dan Naomi berkata kepada menantu-menantunya ini, saya udah gak punya lagi anak laki-laki, saya tidak bisa lagi melahirkan anak laki-laki bagi kamu untuk menikah, jadi pulanglah kepada bangsamu. Nah, logikanya Bapak Ibu, kalau ada di situasi seperti Ruth, apa yang kita lakukan? Mau ikut Naomi ya. Naomi itu udah janda, udah sebatang kara, udah miskin, udah gak punya apa-apa. Lebih baik kita pulang ke kampung halaman kita, betul? Kampung halaman kita masih ada saudara, mungkin kita masih ada orang tua, mungkin kita masih ada harta benda. Apa sih untungnya ikut Naomi? Betul, betul. Kalau pakai logika ya. Tetapi di sini kita mau belajar, Ruth itu punya belas kasihan pastilah ya. Belas kasihan dan kesetiaan. Tidak mungkin
kita istilahnya mau ngikut orang yang nggak punya apa-apa, yang udah susah gitu ya, masa depan madesu gitu ya, masa depan suram. Kenapa? Ya nggak jelas gitu, dia mau pulang kembali ke Israel. Tetapi Ruth memilih untuk setia, mungkin juga belas kasihan mau melihara ya ibu mertuanya ya. Dan apa yang terjadi ketika dia ikut dengan Naomi, dia kembali ke tanah Israel, seolah-olah kebetulan. Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia bisa menyusun segala sesuatu seperti seolah-olah kebetulan, padahal kita tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada sutradara yang mengatur segala sesuatu terjadi seperti itu. Siapa yang nyangka bahwa Ruth itu datang untuk memungut jelai di tanah ladang milik Boas. Boas itu saudaranya Naomi yang akan menjadi suaminya ya. Nah, siapa yang nyangka gitu? Boas itu orang yang sangat kaya, yang baik ya. Boas itu adalah menjadi kakek buyutnya Daud ya, generasi yang dicatat menjadi generasi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Ya, siapa yang menyangka bahwa ya tindakan kebaikan yang kecil itu ya bisa mengubah keadaan. Naomi yang tadi, maksudnya Ruth yang tadinya janda, ikut Naomi yang gak jelas gitu, yang madesu, masa depan suram. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia akhirnya bisa ya memungut jelai di ladangnya Boas. Dan apa yang terjadi ketika dia memungut jelai di ladangnya Boas, kita Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, saya nggak akan baca panjang ceritanya. Boas berkata kepada Ruth, janganlah engkau memungut jelai di tempat-tempat lain, jangan. Di tempat sini saja, dekat dengan orang-orang saya. Karena saya sudah memerintahkan ya karyawan-karyawan saya jangan ganggu kamu gitu, karyawan laki-laki ya. Dan dekat-dekatlah dengan karyawan wanitaku ya. Dan apa yang terjadi, sengaja Boas itu nyuruh karyawan-karyawannya ya, sengaja biarin itu yang supaya gampang dipungut gitu jelai-jelainya. Sengaja mau ngasih ke Ruth. Kenapa? Karena Boas mendengar apa yang Ruth lakukan, kebaikannya Ruth atas Naomi. Nah, kita melihat kebaikan itu bisa membuka banyak pintu-pintu yang tertutup. Saat ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin kau mengalami ya, pintu-pintu seolah-olah tertutup, langit seolah langit tembaga, susah sekali. Nah, kita mau belajar dari Ruth. Kita nggak tahu, maksudnya kita itu kalau berbuat kebaikan ya tulus-tulus aja gitu ya. Jangan mengharapkan, oh ya saya berbuat kebaikan karena ini ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini kebenaran firman Tuhan. Tetapi marilah kita mau belajar berbuat kebaikan karena hati kita tulus, karena bukan mengharapkan balasan, karena balasan kita datang dari Tuhan. Jangan berbuat kebaikan untuk mengharapkan balasan dari orang yang kita baikin, jangan. Kenapa? Karena balasan dari Tuhan itu jauh lebih mantap. Setuju Bapak Ibu? Kita lihat bagaimana Ruth ini ya. Jadi seolah-olah kebetulan, tetapi bukan kebetulan karena ada sutradaranya. Sutradaranya itu Tuhan yang merancangkan segala sesuatu, yang mengorkestra ya bahasa Inggrisnya, mengorkestra segala sesuatu seolah-olah kebetulan. Dan apa yang terjadi? Naomi berkata kepada Ruth ya,
saya akan mencarikan suami bagi kamu. Dan Naomi bertanya, kamu ke ladang siapa sih? Orangnya generous banget. Kemudian Ruth menceritakan ya, dia pergi ke ladang Boas namanya dan lain sebagainya. Dan akhirnya panjang ceritanya, saya singkat ya. Dan akhirnya Ruth itu nurut sama Naomi ketika Naomi suruh, Ruth kamu harus begini. Datang ke Boas pada waktu malam gitu. Itu kan resiko untuk datang ke tempat orang pada waktu malam, tidur ya di bawah kakinya, itu resiko. Tetapi Ruth mengambil tindakan ketaatan atas Naomi. Kita juga mau belajar ya, belajar bukan hanya baik tetapi taat, dengar-dengaran kepada ya nasihat orang-orang yang baik ya. Nasihat-nasihat misalnya ya yang kita tuakan dari hamba Tuhan ya, jelas ya hamba Tuhan nggak mungkin kayaknya nasihatin yang jelek dari ya orang tua kita. Nah, yang saya mau highlight satu ayat ya dari kitab Rut 3 ayat 10. Ini dikatakan, diberkatilah kiranya engkau. Ini Boas ya yang berkata kepada Rut ketika Rut diam-diam mengendap-endap tidur di bawah kakinya Boas. Dan Rut berkata setelah Boas bangun kaget, dia lihat ada wanita tidur di bawah kakinya. Dan Rut berkata, take me under your wings. Bahasa Indonesianya pungutlah aku di bawah kepak sayapmu, gitulah seolah-olah ya. Maksudnya kurang lebih seperti itu bahasa Indonesianya. Dan kemudian Boas berkata seperti ini kepada Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu. Kalau bahasa Inggrisnya dalam versi New King James Version-nya ngomongnya begini, sekarang engkau menunjukkan kebaikan-Mu. Ya, kebaikan dan kasih itu beda tipis ya, mirip ya. Jadi seseorang itu nggak mungkin kayaknya bisa baik terhadap seseorang dengan tulus tanpa kasih. Karena sumbernya itu adalah kasih. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, tetapi dia ngikutin apa kata Naomi, kata mertuanya, dia nurut. Dia nggak ngejar-ngejar, dia kan masih muda dong, masih cantik dong, betul. Dia bisa nggak ngikutin adat istiadatnya bangsa Israel? Bisa. Orang dia bukan bangsa Israel, dia bangsa Moab kan. Dia bisa menggunakan akal logikanya sendiri dong. Dia bisa menggunakan caranya dia sendiri untuk mencari masa depan yang lebih baik buat dirinya sendiri, betul? Betul. Mungkin kita juga ada di posisi yang sama, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Kita juga punya pilihan menggunakan akal sehat kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Tetapi kita mau belajar dari Rut. Rut itu nggak suka-suka dia mau taat dengan adat istiadat, dengan hukum bangsa Israel pada waktu itu ya, lewat Naomi, lewat mertuanya, bahwa dia harus menikahi siapa gitu menurut adat istiadatnya. Nah, dia nggak ngejar-ngejar orang-orang kaya misalnya, orang yang muda, kan dia masih muda, ngapain mau sama orang tua gitu misalnya. Enggak, dia nggak seperti itu. Dan karena ketaatannya dia itu ya, dia bukan hanya saja diberkati, dia diubahkan statusnya ya dari janda menjadi ya istri salah seorang yang ternama. Karena Boas itu adalah orang yang termasuk salah satu seorang yang terhormat ya di kalangan bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia juga dapetin kaya lagi ya, bukan hanya terhormat, dapetin suami yang kaya, dan bukan terlebih dari itu ya, maksudnya terlepas dari itu, yang lebih penting dia menjadi neneknya Daud, jadi keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus. Bagaimana
Coba kita perhatikan ya, satu tindakan kebaikan dan ketaatan itu bisa membuka pintu masa depan yang luar biasa. Saat ini saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu seperti apa, tapi kita mau belajar berbuat baiklah ya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kitab Amsal berkata, barang siapa bermurah hati, dia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Dalam versi Alkitab bahasa lainnya berkata, barang siapa berbuat baik kepada orang lain. Ya, dalam versi bahasa Alkitab BIMK berkata, barang siapa berbuat baik terhadap orang lain, dia sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ya, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di live room ini semua, mari kita mau berbuat baik, tetapi tulus ya. Jangan karena ingin mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita baikin. Kadang kita seringkali ya berbuat baik sama orang, tetapi orang itu istilahnya tidak membalas kebaikan kita seperti apa yang kita harapkan. Mungkin kita sudah baik-baik sama orang ya, tetapi orang itu ya malah berbuat jahat kepada kita. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena upah kita datang dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang membalas, wah, jauh lebih mantap kan? Tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan yang membalas ya, membalas kebaikan Ruth, membalas kebaikan Rahab, membalas kebaikan Abraham. Bahkan terobosan janji Tuhan tergenapi oleh karena kebaikan Abraham. Jangan kita pelit, jangan ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan katakan ketika kita berbuat baik kepada orang asing, dengan tidak sadar kita sudah menjamu para malaikat. Betul kan? Bagaimana Abraham berbuat baik dan dia menjamu para malaikat. Jangan pilih-pilih kalau berbuat baik ya. Jangan berpikir bahwa kita baik sama dia karena dia bisa balas. Saya nggak mau berbuat baik sama dia karena dia itu apa sih, dia itu nggak ada apa-apa yang bisa dibalas gitu. Jangan. Ya, saya harap koneksinya baik ya, tetap baik ya. Koneksi internetnya apakah bisa diterima? Saya harap tetap baik. Ya, kenapa kebaikan itu penting? Karena tanpa kebaikan, ya saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 15. Sebentar ya, nggak usah baca semua, kepanjangan ya. Saya mau melihat dari 2 Petrus 1 ayat sebentar. Ayat 5 deh ya. 2 Petrus 1 ayat 5. Ini tentang pengenalan akan Tuhan. Masih ingat ya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live saya pernah share ya, bahwa semakin kita mengenal Tuhan kita, kasih karunia-Nya ya, perkenanannya dan damai sejahteranya. Damai sejahtera itu bukan hanya berbicara tentang damai sejahtera, tetapi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah tebus bagi kita di atas kayu salib. Damai itu bisa dalam bahasa aslinya itu berarti bukan hanya damai hubungan kita baik dengan sesama dan Tuhan, tetapi juga kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan, ya, state of completeness. Artinya posisi di mana kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu dalam versi New King James Version-nya dikatakan dilipat gandakan kepada kita ketika kita mengenal Allah kita. Dan kita tidak akan bisa mengenal Allah kita dengan baik tanpa kebaikan. Saya bacakan di 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, kita seringkali mendengar iman. Ya, iman memang penting, sangat penting. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak bisa berkenan kepada Tuhan ya. Tetapi di sini dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Bahkan untuk berbuat baik pun kita harus tekun. Jangan cuma sekali-kali berbuat baik udah gitu, wah saya tuh nggak dapat apa-apa tuh, saya nggak dapat terobosan, saya sudah berbuat baik. Jangan ya. Di sini dikatakan apa? Ketekunan. Sesudah itu apa? Dan kepada ketekunan kesalehan kebaikan lah ya. Jadi tekun berbuat baik, tekun ya. Dan kepada kesalehan kasih. Ya, tadi saya bilang kebaikan dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Karena kita nggak mungkin bisa berbuat baik kepada orang lain kalau kita tidak punya kasih ya. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kalau ada kebencian dalam hati kita, bisa nggak kita berbuat baik sama orang yang kita benci? Enggak kan? Ya, kebaikan dan kasih tidak bisa dipisahkan. Dan dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara ya, dan akan semua orang. Sebab ayat ke-8 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, di sini ditekankan ketika kita berbuat baik ya, dan tekun berbuat baik, kita mengasihi sesama kita, pengenalan kita akan Allah dibuat menjadi berhasil. Tadi di awal saya sudah share, ketika kita mengenal Allah kita, maka kasih karunia perkenanan Tuhan, bahasa dunianya hoki ya, keberuntungan ya, hoki dong. Ya, sesuatu yang kita tidak layak kita dapatkan tetapi diberikan kepada kita, bukan karena jasa-jasa kita tetapi karena pemberian Tuhan. Dan juga apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera bicara tentang keselamatan juga, tentang ya kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan Tuhan dilipat gandakan kepada kita ketika kita mengenal Tuhan kita. Dan kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita dengan baik tanpa perbuatan kebaikan, karena iman tanpa perbuatan adalah kosong alias mati, kata firman Tuhan. Oke, sudah pukul 4.45. Bapak Ibu yang sakit boleh yang mau didoakan boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar ya. Sebentar saya akan mengundang Bapak Ibu untuk didoakan secara khusus jikalau mau didoakan secara khusus. Kalau enggak nanti juga saya doakan secara ramai-ramai ya, boleh ya. Ya, jadi kenapa kebaikan itu penting? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tanpa kebaikan ya kita tidak akan bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan satu lagi yang penting sekali, kenapa? Karena tanpa buah dari kebaikan ini ya, kita bisa-bisa nggak diterima di kekekalan. Mungkin Bapak Ibu ya baru dengar ya firman Tuhan ini, tetapi ini bukan kata ciara, tetapi ini kata firman Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau protes, jangan protes sama saya, protes sama firman Tuhan. Ya, buktinya di mana? Mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar ya. Oke, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu di 2 Petrus 1 ayat 11. Ayat 10 sampai 11 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, yang tadi yang melakukan kebaikan itu ya, kamu tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu ya mengharapkan kita berbuah-buah kebaikan. Supaya apa? Bukan hanya saja supaya kita mendapatkan yang seperti tadi saya sudah share ya, terobosan janji Tuhan, ya mendapatkan keselamatan, ya tadi Rahab diselamatkan dari kecelakaan, diluputkan dari kecelakaan, ya mendapatkan ya terobosan dari yang tadinya madesu, ya Ruth dan Naomi menjadi yang diberkati Tuhan, bahkan yang menjadi orang yang terhormat, yang dipandang, bahkan menjadi ya nenek buyutnya itu kan Daud, Raja Daud, dan keturunannya, silsilah keturunannya Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, penting sekali supaya kita juga mendapatkan kekekalan. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang protes, ya kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Betul, kita mendapatkan keselamatan bukan karena hasil usaha kita, tetapi oleh karena darah Yesus, oleh karena Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan mengharapkan buah-buah pertobatan kita, ya. Jangan lupakan juga ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kapak sudah tersedia. Ya, ini Yohanes berkata-kata kepada orang-orang Farisi yang ahli-ahli agama bahwa kapak sudah tersedia pada batang pohon, ya, pada akar pohon. Apabila tidak berbuah akan dipotong, ya, dipotong, dicampakkan dan dibakar ke perapian yang menyala-nyala, ya. Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau akan seperti dahan yang kering yang dicampakkan keluar, yang dikumpulkan orang untuk dibakar. Jangan, ya, kita nggak mau, ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat firman Tuhan, supaya hidup kita baik adanya, ya, di dunia, bahkan mendapatkan kekekalan di surga. Ya. Dan kenapa kebaikan itu penting? Karena kebaikan itu adalah salah satu karakternya Tuhan. Wah, kalau saya bicara kebaikan itu panjang sekali. Saya ajak Bapak Ibu lihat Mazmur 136. Ini bicara tentang kebaikan Tuhan. Bahasa Inggrisnya New King James Version-nya itu loving kindness. Oh, saya belum jelaskan, ya. Bahasa aslinya kebaikan itu, ya, dalam bahasa aslinya itu bahasa Hebrew-nya itu interchangeably, ya. Kadang dikatakan hesdau, kadang dikatakan chesed. Itu artinya loving kindness dalam bahasa Inggrisnya. Mercy itu belas kasihan. Steadfast love, ya kasih, ya kasih setia. Loyalty itu kesetiaan. Faithfulness, ya kesetiaan. Goodness itu kebaikan. Jadi kata aslinya itu kebaikan itu bisa dikatakan kasih setia Tuhan, belas kasihan, kesetiaan, kebaikan, itu kata aslinya yang dipakai. Dan kita mau lihat di Mazmur 136 ini bicara tentang loving kindness-nya Tuhan, tentang kasih setianya Tuhan atau kebaikannya Tuhan. Ini satu pasal yang berbicara tentang kebaikannya Tuhan. Jadi kebaikan itu adalah sifat Allah. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, mau nggak mau kita harus mencerminkan sifatnya Tuhan. Ya nggak mungkin, ya, kita bicara kita anaknya Tuhan tapi kita sifatnya jahat, gitu, nggak mungkin. Ya, kita mau sama-sama belajar. Roh Kudus mampukan setiap kita. Ya, saya juga masih belajar terus, ya, sama belajar, nggak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Saya nggak akan bacakan, ya, panjang Mazmur 136 ini. Berapa ayat, ya? Nggak akan bacakan 26 ayat. Tetapi dari 26 ayat ini Bapak Ibu bisa lihat setiap ayatnya selalu dikatakan
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulang selama 26 kali di Mazmur 136. Ini mencerminkan ya dan membuktikan bahwa ini adalah sifat Tuhan sendiri. Ya, kasih setianya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Ya, dan kebaikan itu tidak bergantung kepada orang lain. Karena kebaikan itu muncul dari lahir ya, dari roh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, belajar, kita mau sama-sama belajar kayak saya ya. Saya juga masih terus ya meminta kepada Tuhan setiap pagi kalau bangun itu ya, berdoa seperti ini. Roh Kudus, penuhi aku dengan roh kebaikan-Mu, roh kemurahan hati, roh kasih-Mu penuhi. Biar saat ini ya saya mau berdoa ya bagi Bapak Ibu semua supaya dipenuhi oleh roh kebaikan Tuhan. Spirit of loving kindness, spirit of mercy, spirit of love. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Galatia 5 ayat 22-23 itu tentang buah-buah roh ya. Bapak Ibu bisa minta karena namanya buah roh. Jadi asalnya dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu memang ya terdiri dari ya governments of spirit. Maksudnya bahasa Indonesianya pemerintahan Roh Kudus ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi ya salah satu rohnya apa? Roh kebaikan, roh kemurahan hati. Ya, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua. Saat ini mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus saat ini kiranya Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Penuhi setiap kami dengan roh kebaikan-Mu, roh kemurahan hati. Mari Roh Kudus datang dan jamahlah setiap Bapak Ibu yang mengalami luka batin. Roh Kudus jamah, pulihkan setiap hati yang mengalami luka batin, yang mengalami sakit hati, kepahitan saat ini. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus datang lawat setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Hati yang luka disembuhkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan menjamah hatimu, menyembuhkan roh-roh kepahitan, roh kebencian, roh dendam, roh luka batin. Saya ikat demi nama Tuhan Yesus keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, engkau yang mengalami kepahitan, lepaskan pengampunan. Jangan biarkan kepahitanmu itu menghalangi berkat Tuhan atas hidupmu. Ya, nggak worth it ya, nggak sebanding. Kepahitanmu itu, kebencianmu itu nggak sebanding dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat Tuhan yang Tuhan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, rindu untuk curahkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi saat ini siapapun Anda yang sedang mengalami kepahitan, kebencian, ambil keputusan, lepaskan pengampunan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan engkau untuk melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir. Ya, kuasa Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Penuhi Bapak Ibu dengan roh kasih, dengan roh kebaikan, roh kemurahan hati. Saat ini mengalir, memenuhi hati, pikiran Bapak Ibu semua. Dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus.
pintu-pintu yang tertutup saat ini darah Yesus buka jalan terbuka bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pintu berkatmu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, Roh Kudus jamah sembuhkan. Bapak Ibu yang sedang sakit, ada kesembuhan mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Anggi, saya menjawab ya komentar Kakak Anggi. Ya, Kakak Anggi Ibu harus bangkit menjadi pendoa-pendoanya Tuhan ya. Karena ini kita bicara tentang memenangkan suami ya, dari kuasa gelap, yakni kuasa dosa, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi Ibu Anggi harus bangkit menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk suami dan keluarga. Saya bisa mendoakan, tetapi tugas seorang istri lah untuk mendoakan suami dan keluarganya, karena ini peperangan rohani ya. Biasanya enggak ya, peperangan rohani ya, pergumulan yang memang ya harus diperangi. Kalau dalam satu doa, misalnya satu kota bisa langsung selamat ya, mungkin seluruh dunia sekarang udah selamat, betul. Tetapi ini adalah butuh peperangan rohani ya. Kita melawan kuasa-kuasa jahat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara yang mengendalikan pikiran dan hatinya suami, yang mencengkram hati suaminya ibu, sehingga suaminya ibu hidup di dalam dosa, ada kutuk keturunan juga ya. Sekarang saya doakan untuk suaminya Bu Anggi, tetapi selanjutnya Ibu Anggi harus doa sendiri ya. Oke, mari kita berdoa untuk suaminya Ibu Anggi. Bapa di surga, mohon belas kasihannya atas Ibu Anggi dan keluarganya, atas suaminya. Kau tahu setiap pergumulan dari Ibu Anggi. Roh Kudus, mari jamah Ibu Anggi, mampukan Ibu Anggi untuk menjadi pasukan Kristus di akhir zaman ini, memenangkan pertandingan iman, merebut suaminya kembali ke jalan yang benar, dan merebut keluarganya ya, anak-anaknya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Anggi. Jadilah Bu Anggi kuat. Jamah Ibu Anggi, Roh Kudus, jamah Ibu Anggi, sehingga Ibu Anggi tidak akan pernah menjadi sama lagi, tetapi menjadi sosok pribadi yang kuat, yang haus dan lapar akan Tuhan, dipenuhi oleh urapan kuasa Tuhan. Ibu Anggi lepaskan dulu pengampunan atas suami ya. Atas suami lepaskan dulu pengampunan, karena kalau Ibu Anggi tidak melepaskan pengampunan, maka ya kuasa Tuhan juga terhalang atas Ibu Anggi ya. Dan saya berdoa untuk suaminya Ibu Anggi, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya. Suaminya Bu Anggi hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, belenggu dosa, belenggu pesta pora, roh pesta pora, belenggu roh cinta dunia ini ya, belenggu roh-roh najis ya, saya hancurkan, saya patahkan atas suaminya Ibu Anggi. Jadilah suaminya Bu Anggi bebas dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhi dengan roh pertaubatan, roh takut akan Tuhan. Setiap rancangan setan iblis atas keluarganya Bu Anggi hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rencana Tuhan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh dengan harapan tergenapi atas keluarganya Ibu Anggi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan ya. Sudah pukul 5:01. Saya masih akan tetap stay untuk beberapa menit ke depan ya. Saya masih akan membaca-baca komentar untuk ya didoakan ya. Shalom Bu Evi.
terima kasih sudah bergabung. Ya, Kakak Medalena, terima kasih. Ya, Kakak, ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ya, Kakak Estina yang sangat setia, terima kasih, sangat setia mencari Tuhan ya. Tuhan memberkati. Ya, Kakak Anggi ya, semangat ya. Kakak Anggi yang harus bangkit. Doa-doa kita itu nggak ada yang percuma ya. Salah satu doa saya dijawab Tuhan setelah puluhan tahun. Saya nggak tahu apakah saya pernah menyaksikan ya doa-doa saya itu. Setelah puluhan tahun ada yang dijawab ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Saya juga pernah mengalami ya apa yang Ibu alami, saya tahu itu, saya tahu. Dan kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan juga sanggup ya pulihkan keluarganya Bu Anggi. Semangat Ibu Anggi, bangkit jadi pasukan Kristus. Hari gini kita nggak zamannya lagi, mohon maaf ya, bukan saya nggak mengerti apa posisinya Ibu, karena saya juga pernah ada di posisinya Ibu, tetapi bukan bagian kita untuk menjadi lemah, untuk mengasihani diri sendiri seolah-olah kita ini orang yang paling malang. Jangan ya, jangan setuju dengan setan iblis. Tetapi apa? Kita harus bangkit menjadi pasukan Kristus yang dahsyat. Maksudnya apa? Pendoa yang dahsyat, rebut suaminya Ibu, rebut keluarganya Ibu, anak-anaknya Ibu. Rebut dari kuasa kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan untuk itu, Bu Anggi dan kita semua yang ada di sini nggak bisa kita setengah-setengah. Ya, kalau mau nyebur itu ya seluruhnya gitu. Kita itu cuma ada dua pilihan, mau ikut kuasa gelap atau kuasa Tuhan. Kalau memang ya keluarga Ibu, istilahnya suaminya Ibu ya sedang dijajah oleh iblis, ya kita mau nggak mau harus mendekat sama Tuhan, ya mendekat dengan kuasa Tuhan supaya ya kita punya kekuatan, karena kita sendiri tanpa Tuhan itu seperti ya alat-alat listrik yang nggak ada listriknya gitu. Listriknya kan datang dari Tuhan. Ya, kita harus mendekat kepada Tuhan, kita harus bangkit, jangan mengasihani diri sendiri, tetapi berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya rebut suamimu dari kuasa gelap, menangkan suamimu, menangkan anak-anakmu untuk Tuhan. Ya, Bu Anggi ya, terima kasih. Ya, Bu Anggi bisa tiru doa saya yang tadi saya doakan untuk suami Ibu. Bu Anggi bisa, tetapi terlebih dahulu Bu Anggi harus melepaskan pengampunan ya atas suami. Layani suamimu dengan lebih baik lagi. Jangan dengan marah-marah, jangan dibalas dengan ketus, jangan, tapi berikan perhatian. Ya, itu juga merupakan tindakan kebaikan loh. Bapak Ibu jangan salah ya, kebaikan itu bukan hanya ya ngasih duit buat orang yang susah, bukan itu. Ya, ketika kita berbuat baik terhadap suami yang jahat, yang kasar, itu tindakan kebaikan. Dan Bu Anggi, Tuhan melihat, Tuhan menghitung air mata kita, Tuhan menghitung kebaikan kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan yang luput dari mata Tuhan. Oh iya, saya mau kasih satu kesaksian. Kemarin itu kan saya ke Turki kan, ya kan saya cerita saya kan ke Turki kan, makanya saya off live-nya ya. Dan apa yang terjadi ketika saya melihat ada satu homeless itu orang yang nggak punya rumah gitu ya. Ya, saya digerakkan Tuhan oleh belas kasihan, saya melihat tuh homeless, kasihan banget. Ya, saya makan enak, tapi tuh homeless itu tidur di pinggiran hotel gitu. Setiap hari saya melihat dia tidur di pinggiran hotel. Dan kemudian karena Tuhan gerakan saya tergerak untuk ngasih duit ke dia. Dianya lagi tidur di atas cutbox gitu, di atas dus dan ditutup selimut.
dan saya masukkan duit tuh di atas kepalanya karena dia lagi tidur, jadi masukin di bawah selimutnya, di atas kepala kan, dia kepalanya tutup selimut. Kemudian apa yang terjadi? Saya juga kaget, langsung kuasa Tuhan nyambar saya ya, nyambar kepala saya. Tadinya saya kan tahu kan di situ kan masih jet lag kan, kurang tidur. Saya doa, udah sejaman kok kayaknya saya garing sekali gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu yang suka doa kan tahu kan ada Roh Kudus ya. Ya Roh Kudus, saya merasakan kehadiran Roh Kudus, cuman tidak seperti yang biasanya. Yang biasanya kalau Bapak Ibu sudah bergaul erat dengan Roh Kudus pasti tahu apa yang saya share ya. Kok kayaknya ya roh kehadiran Tuhan itu nggak terlalu strong gitu ya. Jadi ketika saya ngasih, detik itu juga saya merasa kuasa Tuhan menyambar kepala saya, memenuhi seluruh tubuh saya. Ya, saya baru ngeh gitu. Wah, ternyata kita ini ya, Bapak Ibu, kita ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Bayangkan, kita ini nggak luput dari matanya Tuhan. Satu tindakan kecil kebaikan kita itu Tuhan melihat. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mari kita mau sama-sama belajar berbuat baik. Ya. Shalom Kakak Philadelphia. Ya. Oh, kemarin itu sudah didoakan ya Kakak Philadelphia. Kemarin sudah nggak merasa sakit lagi. Sekarang apa yang Kakak Philadelphia rasakan? Ya, terima saja dengan iman Kakak Philadelphia. Kemarin sudah didoakan, saya ingat, dan sakit kanker ya, dan udah nggak sakit lagi kan ya, udah berapa hari. Sekarang apa yang Kakak Philadelphia rasakan? Terima saja dengan iman. Dan kadang roh-roh jahat itu ya mengintimidasi kita ya, dengan kan saya sudah warning. Kadang roh-roh jahat itu mengintimidasi dengan seolah-olah kita merasa sakit. Langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah terima kesembuhan itu. Darah Yesus sudah membayarnya 2000 tahun yang lalu. Jadi tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir roh sakit, penyakit, roh kanker, saya usir. Jangan kembali lagi ya, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya doakanlah sekarang ya buat Ibu Philadelphia. Darah Yesus sudah mengalir, sudah menjamah Ibu Philadelphia. Roh Kudus, mari Engkau jamah Ibu Philadelphia. Segala kekhawatiran, segala kecemasan, ketakutan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah Ibu Philadelphia. Jamah Ibu Philadelphia. Kebebasan, kesembuhan, pemulihan tergenapi atas Ibu Philadelphia. Terima kasih Ibu Philadelphia, terima kasih dulu sama Tuhan Yesus, terima kasih sama Roh Kudus, terima kasih ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah menyembuhkan Ibu Philadelphia dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh kanker, Engkau sudah tidak berkuasa lagi atas Ibu Philadelphia. Keluar dan jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Philadelphia boleh tuliskan di komentar apa yang Ibu rasakan. Ya, terima dan imani saja. Jadi setiap hari Ibu mengucap syukur saja. Ya, kalau nggak ada lagi yang mau didoakan, saya mohon pamit. Ketemu lagi besok pagi pukul 4 ya, pukul 4 pagi. Jikalau Tuhan berkenan, saya masih gumulkan ya, kita buka 2 sesi. Sore, jikalau kita berkesempatan ya Bu Esther ya, kita doakan khusus bagi yang sakit. Ya mungkin ada firman Tuhannya, tapi ya mungkin gak panjang-panjang, kita lebih buka sesi lebih panjang untuk doa kesembuhan.
Ya, bagi Bapak Ibu yang bukan Kristen, ya salam toleransi. Ya, kita semua mengasihi